Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farudin dengan NIM 119707007. Di sini saya akan mensimulasikan rangkaian pembangkit gelombang kotak untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah praktikum rangkaian elektrik. Langsung ke rangkaiannya saja. Nah, di sini saya telah membuat rangkaian pembangkit gelombang kotak dengan menggunakan dua transistor. Untuk komponen yang digunakan menggunakan 4 resistor, 2 resistor R1 dan R4 ukurannya sama yaitu 1K, dan resistor 2 dan resistor 3 ukurannya sama yaitu 100K. Lalu di sini ada dua buah kapasitor berukuran 10 mikrofarad dan dua buah LED sebagai indikator, dan yang terakhir ini dua buah transistor berjenis BC547. Pembangkit sinyal gelombang kotak ini masuk ke dalam keluarga isolator atau biasa juga disebut multivibrator, yang rangkaian ini lebih tepatnya disebut multivibrator astabil, yang outputnya lebih bergerak bebas. Untuk prinsip kerja rangkaiannya, di saat rangkaian diberi arus, maka salah satu transistor aktif. Misal, transistor 1 akan aktif atau dalam keadaan saturasi. Hal ini dikarenakan kapasitor C2 mengalami pengosongan sehingga arus yang terkumpul di kolektor dapat dialirkan ke emitor. Lalu di saat yang bersamaan, kapasitor C1 akan mengalami pengisian melalui resistor 2. Di saat yang bersamaan juga, resistor 2 memberikan sedikit arus untuk men-trigger basis transistor Q1, sehingga arus yang terkumpul di kolektor dapat dialirkan ke emitor. Setelah proses pengosongan tadi, maka secara otomatis kapasitor C1 akan mengalami pengosongan sama seperti sebelumnya. Kapasitor C2 akan mengalami pengisian melalui resistor 3. Di saat yang bersamaan, resistor 3 akan memberikan sedikit arus untuk men-trigger basis transistor Q2, sehingga arus yang terkumpul di kolektor akan dialirkan ke emitor. Proses ini berlangsung seterusnya secara bergantian. Nah, ini merupakan output dari rangkaian pembangkit sinyal kotak tadi, di mana outputnya dipengaruhi oleh pengisian dan pengosongan kapasitor tadi. Kenapa gelombangnya bisa kotak? Karena rangkaian ini dipengaruhi oleh kapasitor, di mana proses cas mengecas kapasitor ini mempengaruhi output dari rangkaian ini. Sebagian besar nilai kapasitansinya, maka semakin lama periode gelombang kotak yang dihasilkan. Oleh karena itu, pada saat arus di kolektor berkumpul atau sama dengan VCC, ini disebut sebagai keadaan high. Sedangkan pada saat arus di kolektor dialirkan ke emitor, maka disebut keadaan low. Itulah yang menyebabkan rangkaian multivibrator astabil dapat dikatakan sebagai pembangkit sinyal gelombang kotak. Di sini kita coba mengubah ukuran dari kapasitor. Nah, seperti yang saya tadi bilang, outputnya kan dipengaruhi sama pengisian dan pengosongan kapasitornya. Maka jika ukuran kapasitornya diperbesar, maka output gelombangnya akan semakin lambat, seperti ini yang kita lihat. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.